Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya. Yang pasti juga untuk sahabat pendengar yang sudah menanti-nantikan kajian yang betul-betul membuat kita jadi lebih berwawasan ya. Apa kabar sahabat pendengar? Semoga kabar baik ya. Dan saya Mitawati hadir kembali di ruang dengar Anda dan akan menemani waktu Anda menunggu saat berbuka, tentu saja dalam program spesial Ramadan kami, Indahnya Ramadan. Program talk show jelang berbuka puasa ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Magelang dan tentu saja tentang kajian-kajian Islami yang diharap dapat menambah serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita. Dan yang pasti nih sore hari ini tanggal 23 Maret ya, hari Sabtu malam minggu. Sudah ada acara kemana nih untuk buka bersama? Bersama keluarga di rumah aja kali ya. Oke, kita akan temani selama menjelang berbuka puasa. Dan sudah hadir di studio Magelang FM ada tentu saja narasumber kita yang luar biasa. Oh ya, tapi sebelumnya jangan lupa sahabat pendengar, yang jelas acara ini selalu ada setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 4:30 sore hingga menjelang berbuka puasa. Sudah hadir di studio ada narasumber kita. Selamat sore, Assalamualaikum untuk Haji Fatkur Rohim MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita dan sahabat pendengar Magelang FM semuanya. Boleh dekat lagi mic-nya, jangan takut-takut ya. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga Mbak Mita, demikian juga Mbak Mita. Iya, Alhamdulillah sehat juga ini Pak Ustadz ya. Sahabat pendengar yang lain tentu saja ya. Oke, puasanya masih lancar ya Pak Ustadz? Masih utuh alhamdulillah ini. Ini tanpa terasa sudah memasuki hari ke-12. Iya, betul sekali Mbak Mita. Iya, dan ketemu juga Ustazah Nur Faikoh ya. Iya. Assalamualaikum, selamat sore, monggo untuk menyapa sahabat pendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Mbak Mita dan sahabat pendengar semua di Magelang FM 103,5. Betul sekali ya. Ini kita akan berbincang-bincang ya tentang satu tema yang sangat-sangat Masya Allah ini ya. Ini tema kita adalah Ku anfusakum wa ahlikum naron. Ini artinya apa ini? Iya, monggo. Oke, terima kasih. Sahabat pendengar Magelang FM dimanapun Anda berada. Iya. Ini kita diberi jatah ini Mbak Mita. Ini temanya Ku anfusakum wa ahlikum naron. Ini potongan ayat dari Al-Quran Mbak Mita. Tercatat di At-Tahrim ayat ke-6. Boleh saya baca secara utuh biar nanti pendengar nih seperti apa bunyi ayatnya. Iya, biar silakan. Jelas begitu ya, Pak Ustadz. Monggo silakan. Lebih dekat lagi mic-nya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mbak Mita, ini dawuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya yang beriman. Iya. Dawuhnya apa?
supaya kita menjaga diri kita sendiri dari api neraka. Dan kita juga didhawuhkan untuk menjaga keluarga kita juga dari api neraka. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran kalau kita menjaga diri dari neraka, berarti kita masuk surga. Alhamdulillah. Allahumma amin. Keluarga kita bebas dari neraka, berarti keluarga kita juga masuk surga. Amin ya Allah. Amin. Berarti kita bareng-bareng keluarga masuk surga. Jangan masuk surga sendiri, Mbak Mita. Ajak suaminya, anak-anak. Anak-anak ya. Kalau ini hitopnya kepada suami ya, ajaklah istri kamu, anak kamu, ayah kamu, semuanya yang ada di rumah kamu bareng-bareng masuk surga di sana, berjamaah masuk surga. Nah, ini dawuhnya itu. Dari awal saya sampaikan, Mbak Mita dan semua sahabat pendengar, kita ini sekarang berkeluarga. Berkeluarga itu merupakan sunnatullah yang sudah sangat tua, Mbak Mita, sahabat. Sejak dulu Nabi Adam di surga sudah diperintahkan oleh Allah untuk berkeluarga, menikah dengan ibu kita, Ibu Hawa. Di dunia kita juga berkeluarga. Besok di akhirat semoga kita juga berkeluarga bersama-sama di surga. Amin ya Allah. Jadi sunnatullah yang sangat tua dan sangat panjang sejak zaman Adam dan sampai nanti di akhirat kita berkeluarga. Nah, itu preambul atau pembukaannya, Mbak Mita. Iya, berarti dari tema kita ya sore hari ini ya Pak Ustadz ya. Ini dari ayat yang tadi diambil dari ini At-Tahrim. Surat At-Tahrim ya. Ini berarti masuk surga bersama keluarga begitu ya. Oke. Ini satu yang cita-cita yang diidam-idamkan pastinya untuk kita ya. Bersama orang-orang tersayang kita, bersama keluarga kita gitu ya. Baik, monggo lanjut lagi dengan kajiannya. Sahabat pendengar Magelang FM serta Mbak Mita serta Bapak Yai Fathur Rahim, saya di sini melihat judulnya itu sudah klepak-klepak dibuatnya. Masuk surga bersama keluarga. Kayaknya hayuk gitu aja ya Mbak Mita. Iya, hayuk. Rasanya di sini tuh gitu. Langsung iya, betul sekali. Sangat menohok di hati gitu ya. Hayuk gitu pokoknya. Iya. Ya berdasarkan dari surat At-Tahrim ayat 6 ini yaitu tentang ya ayyuhalladzina amanu tadi sudah diterangkan sama Ustadz Fathur Rahim tentang mari kita mengajak ahli kita untuk masuk surga secara bersama-sama. Nah, yang dimaksud keluarga itu siapa saja yang otomatis akan nanti dimasukkan ke dalam surga, yaitu meliputi istri, ini kan seruan untuk suami ya Ustadz ya. Istri, anak, orang tua, saudara dan kerabat dekat lainnya. Bahkan pembantunya juga kalau masih di lingkup keluarga kita, di rumah itu, kita gitu ya. Itu termasuk ahli kita yang nantinya kita serukan ajaran-ajaran Islam agar nanti kita bisa masuk surga secara bersama-sama. Nah, di dalam keluarga itu ayah adalah pemimpin, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dalam rumah tangga, seorang muslim atau seorang suami atau ayah harus berperan sebagai pemimpin dan ibu sebagai madrasah bagi putra-putrinya. Keduanya bekerja sama membentuk keluarga yang kokoh dan mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas tentunya. Nah, pemimpin keluarga harus berupaya agar keluarganya tetap berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran dengan cara memberikan bekal ilmu dan adab yang baik tentunya. Nah, peran seorang wanita yaitu menjadi garda terdepan. Otomatis kita ya Mbak Mita ya. Iya, betul sekali. Menjadi garda terdepan. Jadi kalau ada apa-apa yang ditunjuk duluan karena garda terdepan. Betul. Dalam mendidik dan mengajar. Sehingga Islam amatlah menjunjung tinggi wanita. Seperti dalam yang dikatakan penyair Ahmad Syauqi. Al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq
Ibu adalah madrasah yang pertama. Jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Itu adalah seperti yang diungkapkan oleh penyair Ahmad Syauqi. Berarti perempuan itu luar biasa sekali gitu sekali, ya. Jadi perlu dimuliakan, iya kan? Baik, lanjut. Seperti yang diibaratkan ya, seumpama dalam keluarga itu seorang ibu atau seorang mertua itu sakit, semuanya akan kacau Mbak Mita. Betul. Mulai dari pertama bangun pagi ngurus anaknya siapa, bersih-bersih, masak yang buat sarapan gitu ya. siapa, menyiapkan baju bapaknya ke kantor siapa, kacau kalau nggak ada. Betul sekali. Nah, agar terhindar dari api neraka, dimulai juga dari memilih pasangan. Cita-cita membangun keluarga ideal tentu dimulai dari mencari pasangan, yaitu suami atau istri yang ideal pula tentunya. Rasulullah telah memberi panduan bagaimana memilih seorang wanita untuk menjadi pasangan hidup dan membangun keluarga yang baik. Yaitu, ini hadis ya Ustadz ya? Ya, hadis itu. Hadis ya. La tazawwajun nisa'a li husnihinna fa'asa husnuhunna ayuriduhunna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwalahunna an tut'iyahunna walakin tazawwajuhunna 'alad din wala amatun harma'u sauda'u dzatu dini afdal. Yang artinya kurang lebih seperti begini. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Dan janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka. Bisa jadi harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Akhlaknya. Iya, akhlaknya ya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek, tetapi memiliki agama itu lebih utama untuk dijadikan istri. Jadi sekarang kadang kalau memilih pasangan berawal dari fisik dulu ya Mbak Rita, sahabat pendengar serta Ustaz. Wow, cantik, glowing, wow. Kalau bicara bagus, nah itu harus diperhatikan agamanya gimana, gitu Mbak Mita. Diperhatikan lebih dalam lagi. Jangan cuma hanya sekedar lihat di luarnya. Casingnya saja gitu ya Mbak Mita. Kalau casing kan bisa merah, kuning, hijau, biru, dalamnya tetap itu harus yang utama. Gitu ya Ustaz ya. Iya, benar. Masya Allah sekali. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan zaman yang kekinian. Wow, ini adalah tugas berat bagi kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu. Karena musuh kita adalah gadget. Betul sekali. Serba apa ya Ustadz ya? Semuanya bisa diakses ya. Akses lewat gadget. Mau melihat apa, tapi yang penting adalah penanaman karakter secara dini. Yang tidak bisa dilihat oleh Mbah Google. Dikit-dikit Mbah Google. Karena semuanya memang ada Mbak di situ. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memilih dengan bijak, wow, bahaya itu. Apalagi anak-anak kita yang usia-usia sekarang itu anak-anak usia 10, 11 ya, beranjak remaja begitu ya. Anak-anak usia kecil sekarang pintar sekali ya Ustadz ya. Iya, malahan megang HP mau download apa aja langsung klik. Kalau kita yang mama ini mau ndumu aja kadang takut salah. Apalagi kalau tugas di komputer tidak Ustadz mau ini kadang kita merasa takut. Tapi anak-anak sekarang Masya Allah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kemudian saat itu semua keluarga langsung berkiblat kepada rumah tangga beliau. Itu cerita tentang Rasulullah. Setiap permasalahan keluarga bisa langsung dikonsultasikan kepada beliau dan akan segera mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian gempuran budaya asing ala westernisasi ya Mbak, sekarang tuh banyak sekali ya. Cara anak-anak berpakaian, cara bicaranya, dia mengadopsi yang di TikTok itu kayak gitulah Mbak. Kalau mau bilang apa terus apa gitu kan dipleset-plesetin gitu. Anak-anak itu Masya Allah cepat sekali dalam mengadopsinya. Jadi orang tua mesti hati-hati. Intinya menanamkan filternya untuk anak-anak ini sangat penanaman penting sejak dini harus dibekali dengan pengetahuan, dengan ilmu dan tak lupa tadi yang adab atau budi pekerti yang tidak bisa diakses lewat Google ataupun YouTube. Kalau apapun bisa diakses lewat Google ataupun YouTube. Ustaz, selanjutnya. Terima kasih. Mungkin saya mengulang lagi tadi ya, bahwa
seorang ayah atau suami berperan menjadi pemimpin, mendampingi istrinya yang menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Betul sekali. Ini mengandung pelajaran Mbak Mita bahwa kita harus mendahulukan keluarga kita dulu, anak-anak dulu, baru mungkin tetangga kita atau teman kita. Nah ini sering kita salah kaprah atau salah atau benar kaprah ini. Salah kaprah benar kaprah ya, bisa gitulah sebaliknya. Kita sering gini Mbak, jam 3 mungkin bangun langsung yang diambil juga nggak kalah dengan anaknya ini. Nggak kalah dengan anaknya, betul, handphone langsung. Buat status ini waktunya tahajud. Nanti meskipun sama krip-krip ya Ustaz, matanya belum melek secara sempurna udah langsung ngetik aja. Mari kita tahajud. Nanti waktunya subuh sudah masuk subuh, jangan lupa ke masjid itu ya. Sebenarnya gimana nih Ustadz dengan hal seperti ini? Bagus. Bagus saja untuk mengingatkan teman kita, kolega kita ya, yang satu grup dengan kita kan banyak grupnya nih, di-share semua itu. Betul sekali sekarang tuh luar biasa sekali. Tapi jangan lupa anak kita. Yang di dalam rumah kita itu kita bangunkan nggak ini? Jangan-jangan kita jangan-jangan teman-teman aja, tapi anak kita yang di dalam malah kelupaan ya Mbak kelupaan, terabaikan. Jangan sampai begitu ya Ustadz ya. Dua-duanya. Jadi keluarga dulu baru. Kalau ini bisa pernah begitu. dicontohkan Mbak Mita oleh Nabi. Nabi itu kalau beliau sholat malam, kemudian sholat witir. Ya, kan di situ ada istrinya. Salah satunya istri yang paling dicintai itu Siti Aisyah. Yang paling muda ya, Pak. Dan ada lagunya Aisyah. Itu dibangun kalau oleh Nabi. Aisyah, tentu dengan lembut. Bagaimana? Ada panggilan kesayangan nggak Waya? Ada kan yang kemerah-merahan apa ya? Ya Humairah. Yang kemerah-merahan pipinya, karena luar biasa sekali romantis gitu ya. Ya, mungkin Ustazah Nur Faika juga pernah dibangunkan nih. Sama suami. Bangun. Dengan bahasa romantisnya sendiri. Kalau saya dibangunin untuk bikin kopi, Pak. Oh, gitu. Kayak kopinya gitu. Mah, kopi mah. Aduh, ya begitulah. Mari kita sholat, diajak sholat. Betul sekali. Diingatkan untuk sholat. Itu ajaran dari Rasulullah untuk kita supaya mendahulukan saudara kita atau keluarga kita. Setelah kita melaksanakan, kan ini kita didhawuhi untuk anfusakum, jagalah dirimu. Jadi dirimu dulu. Kalau mau membangunkan istri untuk tahajud, ya tahajud dulu dong. Berikan contoh dulu ya. Anaknya mari ke masjid jamaah ya. Bapaknya juga bapaknya gitu juga kan. harus gitu. Jangan lupa keluarga kita dulu kan. Keluar bagus, kewajiban kita juga keluar. Jangan lupa ke dalamnya dulu gitu, baru keluar dulu, gitu ya. Jadi bisa berimbang gitu ya Ustadz ya. Oke, kita ngingetin teman-teman kita yang di luar sana, saudara yang ada di luar, tetangga dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa untuk keluarga dulu yang diingetin juga gitu. Jangan sampai ketinggalan gitu, malah orang lain deh yang di ini gitu kan. Betul sekali. Diingetin. Ilmu parentingnya penting juga Mbak Mita. Jadi kalau kita mau ngajak anak-anak itu kan anak-anak itu ya anak-anak, belum dewasa. Dengan dunianya sendiri ya Ustaz. Caranya juga sendiri. Bukan cara orang dewasa begitu ya Ustaz. Kita turun jadi anak-anak lagi. Ikut mainan dulu gitu ya Ustaz ya. Harusnya emang gitu kan. Membangkitkan mood anak dulu emang. Jadi nggak harus. Kadang-kadang kan orang tua kadang-kadang suka memperlakukan anak itu layaknya udah dewasa juga. Jadi marah kalau nggak mau. Kalau baru langsung marah, padahal kan nggak seperti itu harusnya. Jadi disesuaikan ya. Kata-katanya juga sendiri. Kata-katanya juga lembut lah, jangan di ini ya. Kalau dibentak malah nanti anaknya ini ya. Nah, nanti setelah kasihan nurut harus kita apresiasi Mbak. Wah, ganteng, hebat, cantik, ya. Bangun subuh bagus gitu.
dikasih kasih pujian. Ribet ya. Boleh kasih ribet ya kalau 1 bulan puasanya penuh, kamu kan dihadiahin apa gitu, biar anaknya tambah semangat. Betul ya Mbak Mita ya. Ini perlu sekali ya orang tua ya untuk lebih ke dalam lagi ya untuk memperhatikan anak-anak dan keluarga. Oh ya, boleh tadi juga sangat penting kita memilih pasangan, Mbak Mita. Kita mau cari suami yang seperti apa. Kalau cowok ya mau istri yang seperti apa. Tadi sudah oleh Ustazah disampaikan dalilnya. Jangan hanya pertimbangkan cantiknya loh. Fisiknya saja, luarnya saja gitu ya. Semlohai, glowing gitu ya. Betul sekali. Nah, jangan-jangan kesemlohaiannya itu merusak. Nah, maksudnya itu merusak. Setelah jadi istri kita, dia hanya memperhatikan glowingnya aja. Ngenek-ngenek wajahnya aja Mbak Mita. Betul. Suaminya, anaknya dicuekin. Lupa deh. Betul sekali. Disuruh hati sama anaknya sebentar, lagi perawatan gitu ya. Ini dia, ini untuk pelajaran buat kita semua ini, para kaum wanita ya, perempuan-perempuan juga, laki-laki juga nih yang mau mempersunting seorang wanita, nggak ada salahnya, bukan nggak ada salahnya, emang harusnya seperti ini gitu ya, untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Harus ta'aruf dulu ya Ustaz ya, dicari bibit bobotnya. Biar cantik penting, ganteng penting, tapi jangan itu yang utama. Kalau bisa sih packagingnya komplit ya Ustaz, dari mulai fisiknya ya Mbak Mita. Betul, cantik, kaya. Wow, perfect ya. Akhlaknya bagus, agamanya bagus gitu ya. Pengennya seperti itu. Tapi sepertinya gimana Ustaz? Ya, namanya, kesempurnaan sih hanya milik Allah. Tapi paling enggak harus kita prioritas mana yang dulu gitu, mana yang baik dulu, itu tadi ya yang sudah disampaikan. Komplit itu namanya dunia hasanah Mbak Mita. Dunia hasanah. Kita kan sering doa Robbana atina fid dunya hasanah ya. Wabil akhirati hasanah. Dunia hasanah itu apa? Dunia hasanah itu kalau istri ya istri yang solihah. Harta penting, harta yang baik. Kalau istilahnya itu al-malus solih. Harta yang baik, bukan yang banyak itu. Harta yang baik itu dunia hasanah. Banyak belum tentu baik, soalnya gitu kan. Anak gimana? Anak yang di dunia kita menjadi hasanah adalah al-auladul abror, anak yang baik, bukan ya berprestasi baik kan ya. Anaknya juara silat baik, juara olimpiade baik. Tapi lebih penting akhlaknya yang baik dulu gitu ya. Yang baik itu dunia hasanah. Tapi kalau mau komplit ya semuanya, hartanya baik. Itu tadi ya Ustaz, packagingnya lengkap gitu ya. Semuanya, hartanya. Emang ada ya sesempurna itu Ustaz? Ada sesempurna itu. Kita berdoa semoga diberikan yang sempurna. Oleh Allah SWT. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, gitu. Betul sekali ya. Tadi Ustaz tadi sudah menyinggung tentang keteladanan. Ya, memang benar sih dalam keluarga Mbak. Padahal biasanya orang tuanya nyuruhnya anaknya. Dek, ada adzan Dek, ayo ke masjid. Ibunya, bapaknya malah pegangnya HP. Itu kan tidak mencerminkan. Ayo ngaji. Dianya malah PW di rumah sambil scroll TikTok. Kan asik bener kalau udah main TikTok ya Mbak Mita. Betul, sahabat pendengar. Nah, jadi harus kita teladan dulu, ngasih uswah hasanah dulu. Apa seperti yang di konsep kepemimpinan yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ya, tentang filosofinya ya. Betul ya. Gimana ing ngarso sing tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayan. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi support. Kemudian di belakang selalu memberikan motivator. Jadi cuman nggak asal main perintah aja, omong doangan, nggak kasih actionnya itu gimana, contohnya uswah hasanahnya gimana. Kalau orang tua sudah ngasih role model, dengan sendirinya anak-anak akan terbiasa dengan kebiasaan yang orang tua lakukan. Begitu kalau kira-kiranya ya Ustadz ya. Iya, misal nih bapak ibunya kalau dengar adzan langsung, intinya seperti itu kan. Kan ada yang
ntar dulu lihat TV mesti nanggung nih, apalagi pas sinetron gitu, sinetron. Seperti itu. Kita harus mulai sekarang ya, dari mulai sekarang. Kalaupun ada, ya mungkin ada lah ya. Ada ya. Iya, saya sendiri juga kadang-kadang kalau pas tanggung gitu. Nah, itulah kose gitulah. Nah, ini mulai sekarang sama-sama belajar untuk bisa lebih on time dalam melakukan hal-hal baik. Iya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Padahal ini spesial bulan Ramadan, harusnya lebih dan lebih ya. Mumpung panen pahala gitu Mbak Mita. Iya, betul. Mumpung panen pahala jangan disia-siakan karena datangnya cuma satu tahun sekali. Pahala sunnah dihitung wajib. Wow. Kalau tidak dilaksanakan dengan benar-benar, alangkah sangat disayangkan. Rugi ya. Gaspol ya sekarang kan 12 puasa Ramadan ya, harus tambahin lagi yang pertama sholatnya, kemudian Qur'annya, kemudian sodakohnya. Iya, ini dia sodakoh, jangan lupa ya. Taruh contoh aja, sodakoh satu carat untuk tadarusan di satu majelis ilmu. Iya. Carat apa Ustazah? Satu carat teko ya. Teko. Itu ibarat pahalanya bisa 700 teko. Mana ada kita membuat 700 teko bisa gembor tangan kita. Iya dong. Makanya harus berlomba-lomba dalam kebaikan mumpung masih bulan Ramadan. Oke, Ustazah kita break sebentar ya untuk bisa lanjutin. Nanti tentu saja jangan kemana-mana sahabat pendengar, tetap bersama Indahnya Ramadan Radio Magelang FM hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024. Sembari Anda menantikan berbuka puasa, kita masih simak kajian Islami yang luar biasa yang tentu untuk bisa menyemangati kita dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Sahabat pendengar, kita masih bersama ya, tentu saja di Indahnya Ramadan Radio Magelang FM sampai nanti jelang berbuka puasa. Dan sore hari ini kita masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa, Haji Fatkur Rohim MAG dan juga Bu Nur Faikoh. Iya. Oke, lanjut lagi masih dalam tema Ku Anfusakum wa ahlikum naron, atau masuk surga bersama keluarga. Wow. Ini luar biasa juga ini tema kita sore hari ini. Siapa sih yang gak ingin masuk surga? Semuanya pasti pengen gitu ya kan. Apalagi bersama keluarga kita tercinta begitu ya Pak Ustadz ya. Benar. Mbak Mita, tadi disinggung ya pentingnya keteladanan orang tua. Iya. Supaya bisa solih bersama-sama dengan istri. Suami nggak solih sendirian. Iya. Harus ngajak-ngajak ya. Istri pun juga demikian. Nggak solehah sendirian, tapi juga menggandeng suaminya. Mungkin barangkali suaminya yang belum pinter banget untuk pendidikan agama gitu ya. Iya. Itu saling asah, saling asuh. Nah, asih ya. Asuh ya. 3A ya Mbak ya. 3A. Iya. Itu. Seseorang yang memberi teladan itu langsung double panen Mbak Mita. Panen pahala. Panen pahala ini. Karena orang memberi teladan kan berarti melaksanakan kebaikan. Iya. Nah, itu sudah pahala untuk dirinya sendiri. Nah, terus kalau nanti benar-benar ditiru, nah, seorang suami ngajak istrinya, yuk, Dik atau siapa? Atau sayang atau gimana? Bebep Ustaz. Bebep ya. Iya. Sholat gitu kan ya. Sholat tahajud. Suami kan udah memberi teladan. Tahajud duluan, witir duluan. Sudah dapat pahala. Dia. Istrinya benar-benar bangun, buat kopi dulu. Betul sekali. Terus nanti tahajud. Suaminya dapat pahalanya dari amalnya sendiri, dapat bonus pahalanya istri. Jadi double ya Ustaz ya. Tanpa mengurangi pahala istri. Anaknya luar biasa. Dengar lagi, ikutan Bapak Ibu itu, Dek bangun toh? Iya. Bapak apa? Ya tahajud bareng-bareng di sini. Masya Allah.
dapat pahala dari istrinya tambah anaknya. Lah kalau nanti tahajudnya tiap hari gimana tuh? Udah nanti di akhirat bakal kaget Mbak Mita ini. Iya. Begitu. Saya dulu tahajudnya cuma 10 kali. Loh di sini kok jadi pahalanya ribuan ini. Oh ternyata istrinya ngajak istrinya, ngajak anaknya secara terus-menerus begitu, dan dilakukan anaknya ngajak tetangga. Oh tetangganya mau. Waduh ini berlipat-lipat. Iya, untuk mengajak kebaikan. Tapi hati-hati juga ini Mbak. Iya, gimana nih Pak Ustadz? Multi level apa namanya? MLM itu bisnis saja ya Ustadz ya. Kalau di multi level marketing, kalau di kita istilahnya jariah ya. Iya betul. Amal jariah. Jariah itu bukan hanya amal solih Mbak Mita. Bisa berlaku juga yang maksiat. Kalau kita itu ngajak orang lain, anak kita, istri kita, kok ngajak hal yang jelek, tidak baik, ternyata ditiru bener, wah sama ini. Nanti saya kemarin ngapusi sekali kok dosanya berkali-kali. Oh ternyata yang saya ajari ngapusi itu pelajaran kita berhasil. Berhasil ngajari orang lain ngapusi dan ngapusinya terus-menerus. Nah ini jangan sampai. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai ngajari hal yang buruk kepada orang lain. Barangkali dituruti betul jadi jariah sayyi'ah. Iya betul. Jadi kok saya ya Ustaz ya untuk bilang mendalik. Dan jariah itu apa namanya Ustaz, lama gitu ya, maksudnya dalam waktu lama. Pahalanya terus mengalir ya Ustaz ya. Dosanya juga mengalir gitu kan ya. Dosanya kalau dituruti terus, nah ngalir kita juga. harus tobat, ketemu orang yang kita ajari. Maaf kemarin saya ngajari jelek, jangan lagi ya. Nah itu untuk bisa meluruskan lagi, mengajak kebaikan lagi, maaf gitu ya. Untuk rekening dosa, rekening pahala, rekening dosa ya Allah. Yang panjang sekali. Hati-hati. Itu. Tadi di sini saya tuliskan ini. Apa saja yang harus kita teladankan atau langkah-langkahnya itu gimana? Untuk anak-anak, untuk istri anak-anak, gitu ya. Untuk keluarga kita itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ngajak yang baik. Kemudian jangan sampai keluarga kita itu melaksanakan yang tidak baik. Kita beri contoh, kita beri pengertian kepada keluarga kita. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang tertera dalam surat Al-Ankabut ya Ustaz ya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Iya betul sekali. Gitu. Kemudian memberikan keteladanan yang nyata. Yang nyata itu ya kita benar-benar melaksanakan. Jangan etok-etok. Pura-pura men. Lamis lambe. Pencitraan gitu ya. Nauzubillah ya. Kan nanti anak kita tentu tahu bapak itu cuma pencitraan. Kan lama-lama ketahuan juga kalau nggak nyata. Kalau nyata nanti anak kita insya Allah akan dibukakan hidayah oleh Allah. Mengikuti kita dengan penuh kesadaran. Wong bapak iyo solih tenan, insya Allah istrinya, anaknya ngikutin secara ikhlas. Jangan kelihatannya sini, konangan bapak cuman lemis gitu ya. Cuman pencitraan aja. Nanti anaknya juga ikut pencitraan, jadi solih di hadapan orang tuanya saja. Orang tuanya saja. Nauzubillah min dzalik. Itu. Ya, apalagi Ustazah itu ya. Selain amar ma'ruf memberikan keteladanan yang nyata agar bisa diambil pelajaran dan diikuti ya seperti yang sudah diterangkan tadi. Bagi role model, suasanah yang baik. Orang tua itu modelnya anak-anak gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua memang harus hati-hati gitu ya dalam bersikap, dalam berperilaku begitu ya Ustazah ya. Betul sekali. Iya. Kemudian menunjukkan atau mengajarkan akidah dan ibadah sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian mengajarkan akhlak yang mulia, mendorong keluarga agar senantiasa menerima nasihat yang baik, seperti yang terkandung dalam surat Al-Ashr ya Ustadz ya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Iya, saling menerima nasihat dalam kebaikan. Sangat luar biasa sekali ini kajian kita sore hari ini, karena ini sangat kental sekali dengan
sikap kita sehari-hari begitu ya, Ustadz Ustazah ya. Ya, langsung kita praktekkan. Langsung kita praktekkan. Mengalami semua tuh. Iya, mengalami semua. Dengan istri, bakal dengan anak itu supaya kita nanti masuk surga jangan sendirian. Sama-sama ya Ustadz ya. Tapi Ustadz, suami ini kan ada istilahnya. Swarga nunut, swarga nunut, neraka katut. Itu gimana Ustadz ya? Swarga nunut, neraka katut. Mangkat dewi ngono. Mangkat dewi. Itu berapa redaksinya yang beda itu ya Ustaz ya. Nah, istri itu nanti kalau artinya kalau suaminya solih akan dia insya Allah akan ikut solihah. Jadi dia swargonya nunut. Neraka katut kalau suaminya itu tidak baik kok manut, tidak baik ya nerakanya katut. Tapi kalau istrinya punya pendirian tetap salehah gitu, suaminya neraka mangkato dewe. Jadi tidak serta-merta ya Ustazah. Suami semuanya itu harus ditiru, harus diterapkan. Kita harus bisa memilih dan memilah. Kalau memang itu ajarannya baik, bolehlah kita taat sama wajib harus wajib sama perintah yang taat. Iya. Seperti juga mungkin itu yang belum terbiasa ya, mungkin ada yang Bu, mbok rasa intinya Bu, contohnya contoh kecil aja gitu ya, pernah lah suatu waktu saya ada cerita gitulah dari tetangga gitu ya, mbok rasa nganggo kerudung ribet gitu kan. Contohnya seperti ini ya Ustadz ya, kita harus tidak kalau kita tidak taat sama suami waktu itu kan nggak apa-apa ya Ustadz, karena ini nilainya lain kan. Gimana Ustadz ini? Ya. Mentaati siapapun termasuk suami ya, bagi istri-istri itu ya ada batasannya. Boleh taat dan bahkan wajib taat di dalam hal kebaikan yang sesuai dengan syariat agama. Kalau itu sudah melanggar syariat agama ya wajib nggak taat. Boleh berarti Mbak Mita. Boleh berarti ya. Cuman boleh tidak taatnya istri kepada suami tetap harus menjaga akhlak. Tidak, nggak usah kudungan. Bagaimana kita harus mencari jawaban yang tepat supaya suami kita itu mengerti. Dan tidak tersinggung gitu ya, tidak tersinggung di situ. Nah itu perlu pengalaman ini. Mungkin dengan alasan ya Mbak Mita serta sahabat pendengar. Pak kayaknya kok aku bawa jilbab tambah cantik. Jonongnya nggak kelihatan, rambutnya yang rusak tidak kelihatan. Itu nilai unggul dari jilbab itu sendiri. Dan saya tuh nyaman loh Pak gitu kan, seperti itu. Secara halus gitu ya bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Oke. Ya. Selanjutnya? Ya boleh Bu, ini tentang bagaimana kita itu mendorong keluarga kita senantiasa menerima nasihat yang baik. Itu sebenarnya fitrah kita, Mbak. Iya. Semua orang itu secara fitrah, secara alamiah. Iya. Sebenarnya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala itu hati yang baik. Hati yang baik, hati yang bersih gitu hati ya. yang bersih. Mungkin kita sering mendengar semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fitrah suci. Iya. Fitrah itu. Menurut Mbak Mita, fitrah itu apa Mbak Mita? Fitrah itu itu suci, bersih gitu. Suci, bersih gitu ya. Barat kertas masih polos gitu ya Mbak Mita ya. Masih putih. Itu memang ada tuntunan dari ulama yang menerjemahkan apa itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu bahwa semua anak-anak kita juga dulu sebagai anak ya. Iya, betul. Kita dulu sebagai bayi pasti ya tetaplah bersih, putih, suci gitu ya. Nah, itu diambil dari pendapat seorang ulama. Semua anak itu dilahirkan kholian min dawa'id dolal, bahasa Arabnya itu. Kholian min dawa'id dolal itu coro Jawani sepi seko kejelekan gitu ya. Tidak membawa potensi keburukan. Jadi potensi aja itu enggak ada sama sekali gitu ya. Tidak ada. Betul. Jadi kita jangan sampai mengatakan anak kita sendiri kalau
anak kandung, kalau kita punya murid ya, ustadz-ustadzah kan punya murid di TPG atau di sekolahan, jangan sampai kita mengatakan wes pancen bocah dikandani angel gawan bayi. Nah, itu jangan ya, jangan sampai itu. Padahal bayi itu terlahir benar-benar bersih, suci, baik gitu ya. Tidak ada bayi yang dilahirkan sudah ngeyelan bayi dilahirkan bangkang atau pinter ngapusi, itu nggak ada. Maka jangan sampai kita bilang gitu. Bahkan kepada mungkin suami atau istri kita ya, yang mungkin banyak bicara rewel dikandani angel pancen gawan bayi, enggak gitu. Ada list istilah kerennya Ustadz, GB gitu. Itu gawan bayi. GB, gawan bayi. Saya pernah dengar orang kayak gitu. Gawan orok ada. Gawan orok ya, GO itu ya. Nah, itu fitrah enggak seperti itu, bahwa semua orang termasuk kita, anak kita, istri kita, tetangga kita kan semuanya bayi semuanya itu. Semuanya dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Fitrah yang lain maknanya adalah itu musta'idan liqabulil hidayah. Selalu siap menerima hidayah. Itu fitrah kita. Jadi hati kita secara fitrah, secara fitri itu dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk selalu menerima nasihat yang baik, menerima hidayah. Loh, kalau kok tua ini dadi ngayelan, berarti keluar dari fitrah. Keluar dari jalurnya ya, keluar dari jalurnya itu dibentuk oleh lingkungan, mungkin orang tuanya atau keluarganya atau pergaulannya membentuk menjadi orang yang ngeyelan, hatinya keras, tidak menerima. Nah, ini kita berdoa sebagai orang tua, di samping ikhtiar mendorong keluarga kita untuk bisa menerima nasihat yang baik. Nah, kita harus berdoa supaya kita dan keluarga kita dipertahankan dalam fitrah kita, selalu baik dan mudah menerima nasihat, menerima kebenaran. Dilembutkan hatinya gitu ya. Betul sekali. Berarti dengan kata lain, bayi itu terlahir sangat fitrah dan suci. Nanti yang mewarnai itu tergantung orang tuanya ya Ustadz ya. Mau dibikin merah, mau dibikin hijau, mau dibikin biru. Nah itu mau nanti orang tuanya ataupun lingkungan yang menentukan. Tapi paling enggak orang tua ya itu tadi madrasah pula ya kan, garda depan. Ini ibunya ini paling madrasah mempunyai awal tugas paling berat. Kan ibu paling banyak bergaul dengan anak ya. Betul, karena bapak kerja di luar seperti itu kan ya. Bahkan kan gini Ustadz, bahkan sebelum bayi itu lahir, anak-anak sudah dekat sama ibu karena sudah di rahim kita selama 9 bulan lebih 10 hari normalnya. Betul. Digendong kemana-mana gitu ya. Mulai itu kan bisa dibiasakan sejak dini hal-hal kebaikan. Contoh pas ketika lagi hamil atau mengandung, ada istilah ngapati, mitoni, itu kan sudah memberikan kebaikan dari mulai dari di dalam rahim ya. Terus kemudian ketika keluar, udah merujul keluar, kita azankan, diazani. Langsung diazankan. Di situ azan itu mengandung nilai yang sangat banyak, mulai dari kita mengenalkan kepada Allah tentang syahadat ya kan Mbak, mengajak untuk kebaikan, hayya alal falah ya Ustadz ya, hayya alal sholah, mengajak untuk sholat. Packagingnya sangat lengkap di azan itu sendiri. Jadi pembiasaan secara dini bisa dilakukan seperti itu. Betul, pembiasaan secara dini sejak di rahim betul ibu. Sekali. Ini ustadzah ibu-ibu yang sedang hamil, mengandung, banyak membaca Al-Quran. Itu sudah pembiayaan di dalam, sudah bisa merasakan tuh janin itu. Pembiasaan yang baik itu. Kadang bisa kontak Ustadz apabila yang apalagi sudah pernah hamil ini Ustadz belum kok ya. Belum. Apalagi menjelang itu yang 7 bulan ke atas itu kan aktif-aktifnya. Ketika kita membaca gitu Al-Quran sambil dilus-lus gini, dia gerak kayak ngasih respon gitu ya. Rasanya gimana gitu. Luar biasa. Dibacakan Al-Quran, respon ya Ustazah ya? Iya, ada kontaknya Ustaz. Ada kontak, itu penanaman akidah sejak di dalam rahim. Betul sekali. Lahir diadzani. Di kampung di Ibu gerubiak itu. Itu biar nggak kagetan itu ya Ustaz. Biar nggak kagetan tuh ya. Nah, cara dukun bayi zaman dulu biar nggak kagetan. Padahal di situ mungkin ada biar jantungnya kuat, balance. Kalau ada mungkin
suara-suara yang kenceng gitu biar bisa tahan gitu ya. Dari awal udah dikasih shock gebrakan itu. Oh, punya Ustadz juga ada tuh di kampung sana. Ada. Tapi sekarang mungkin mulai budayakan setelah diadzankan, dikomat itu di setel murotan. Oh iya. Diperdengarkan oleh bayi itu ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jangan langsung disetelkan dangdut Mbak Ustadz ya. Iya. Biar nanti pinter dangdut ya enggak apa-apa sih pinter dangdut nanti suka tiktokan itu Ustadz. Ya. Yang penting terlebih dahulu itu ya. Betul sekali. Bacakan ayat-ayat suci, penanaman hal-hal yang baik gitu ya. Ya, itu pembiasaan sejak dini. Baik. Pengamalan syariat berdasarkan ilmu, juga pembiasaan akhlak. Pembiasaan akhlak itu ya boleh seorang ayah atau suami itu kalau dalam bahasa Jawa itu boso, ya ibunya boso kepada ayahnya boso pada ibunya. Itu dalam rangka ini mendidik anak. Ada nilai terbiahnya di situ ya Ustadz ya. Ya itu. Terus setiap kali masuk rumah Assalamualaikum gitu ya. Pembiasaan itu orang tua itu ini cium tangan gitu ya, salam dituntunkan supaya memperlihatkan hal-hal yang baik itu bukan niat pamer, tapi supaya dilihat dan ditiru. Jadi Assalamualaikum ya yang keras, masuk rumah Assalamualaikum. Nah, kalau kalau nggak keras kan mungkin nggak terdengar. Berapa kali yang penting sampai terdengar gitu. Keras pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Ya nanti supaya dijawab kan. Supaya dijawab sebenarnya. Salam itu doa. Iya. Doa jawabannya menjawab salam juga doa gitu kan Pak saling mendoakan Ustadz, itu. Itu Assalamualaikum. Ini hal yang sangat indah sekali gitu ya. Mau makan baca baik Bismillah. Dan indah. Keras nggak apa-apa, ayah ibunya Bismillahirrahmanirrahim. Biar anak-anaknya juga nggak lupa gitu kan. Siapa tahu lupa. Karena kita cuma batin aja gitu doa kita gitu kan. Walaupun nanti bisa diprotes kalau kita baca Bismillahnya itu sirri tidak terdengar, anaknya Bapak belum baca Bismillah. Oh iya, nggak apa-apa berarti anaknya udah masuk ini. Nggak usah marah ibunya diprotes ini. Oh iya ini lupa. Kalau lupa ada loh, doanya Bismillahi awalahu wa akhirahu. Langsung ada pelajaran kedua ini. Ada. Luar biasa, Masya Allah sekali pelajaran yang ada di kita ya, Ustadz Ustazah ya. Dan baik, kita break kembali ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tentu saja kajian yang sangat luar biasa sekali ini sahabat pendengar, sembari Anda menyiapkan berbuka puasa. Tetap dengarkan ya Indahnya Ramadan di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih dengan tema ke surga bersama keluarga. Bersama juga nih sore hari ini Ustazah Nur Faikoh dan juga Pak Ustadz Haji Fatku Rohim MAG. Jangan kemana-mana ya. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan, kembali lagi sahabat pendengar, masih bersama saya Mita dan juga narasumber kita sore hari ini Bapak Ustadz Fatku Rohim MAG dan juga Bu Ustazah Nur Faikoh. Monggo silahkan dilanjut untuk sesi terakhir ya, sesuai dengan tema kita sore hari ini, ke surga bersama keluarga. Monggo Ustazah. Oh ya. Tadi selain pembiasaan sejak dini juga ada yang tidak kalah pentingnya Mbak, yaitu mengajarkan ilmu dan adab. Nah ini sekarang saya rasakan nih Ustazah sedikit luntur gitu ya, adab-adabnya gitu loh, tata krama, iya, budi pekerti, sopan santun gitu terhadap orang lain, karena yaitu kasihkan
dengan HP, gadget gitu loh. Sampai ada orang lewat gitu, Mbak gitu kan. Sampai enggak inilah. Dia gini. Lihat sama ada orang tua gitu. Sampai enggak respon. Ini asiknya gitu. Iya, ini perlu sangat dibenahi begitu ya. Tapi memang beda sekali Mbak. Waktu zaman kita sama zaman kita sekarang kan itu, belum ada HP ya. Kalau dulu kita ongkang-ongkang kaki, ada mak kita nyapu, kita sudah nggak enak gitu, langsung biar saja saya mak gitu. Sekarang toko happy aja itu ya Ustadz. Iya, kadang orang lewat kan sama HP gitu, Mbak. Itu toko ini diem aja, Mbak beri berkali-kali. Oh ya gitu, baru deh. Jadi semua hal yang dilakukan oleh setiap individu maka wajib pula mempelajari ilmunya. Maka seorang pemimpin keluarga harus membekali anggota keluarganya dengan ilmu terkait dengan rukun iman, rukun Islam, dan adab ataupun perilaku. Adab atau budi pekerti yang baik menjadi hal yang harus ditanamkan sejak dini dan merupakan hadiah terbaik dari orang tua untuk anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan, mana halawalidun waladan afdhala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada adab yang baik. Itu menurut Malik bin Anas. Kemudian ada lagi ta'allumul adab qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah adab sebelum kamu mempelajari ilmu pengetahuan. Bahkan ada adikum yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi adab dulu ya Ustaz yang ditekankan baru ilmu. Bahkan ada satu lagi yang dari Imam Syafi'i yang terkenal dengan ungkapannya ya Ustaz. Laisal adab kadzubab. Barang siapa yang tidak mempunyai adab maka seperti lalat. Iya kan Pak, kalau lalat itu Masya Allah main-main cerok aja, kotor gitulah, suka kita lagi makan dicerokin gitu. Oke, monggo Ustaz ditambahin. Adab yang sering kita terjemahkan atau pahami sebagai sopan santun ya. Sopan santun itu sebenarnya lebih kepada pengamalan ilmu. Betul sekali. Walaupun kadang-kadang adab itu dipraktekkan oleh orang yang belum menguasai ilmunya. Contohnya Ustaz? Contohnya orang yang tidak tahu aturan lalu lintas misalnya ini aja, cuman tiru-tiru aja. Ini ada lampu merah kok pada berhenti ya. Tidak tahu sebenarnya dia teorinya, tapi dia ikut berhenti. Oh iya. Itu lebih baik daripada orang yang sudah tahu. Pada berhenti dia melanggar gitu ya. Dia tahu ilmunya. Oh, lampu merah itu berhenti. Berarti berhenti. Berhenti gitu, tapi orang ini tidak mengamalkan ilmunya, langsung aja bablas. Jadi melanggar orang peraturan, yang beradab walaupun belum menguasai ilmunya itu lebih baik daripada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan adab. Itu makanya al-adabu fauqal ilmi. Adab itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Karena adab itu tadi saya katakan implementasi ilmu. Implementasi ilmu itu adab. Jadi sebenarnya ya tatarannya kita mempelajari ilmu dulu, baru kita terapkan sebagai adab. Tapi sebagian orang belum tentu tahu ilmunya tapi sudah melaksanakan. Itu lebih mulia daripada orang yang tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan. Nah, inilah yang harus tadi kita biasakan di rumah kita, untuk kita sendiri, untuk istri kita, suami, anak-anak. Kita biasakan adab yang baik. Sambil kita berikan ilmunya, tapi kita praktekkan dulu adab-adab yang baik itu seperti apa. Ini nggak bisa bim salah bim serta-merta gitu, langsung jadi anak soleh, nggak bisa. Nggak bisa. Tetap perlu proses gitu ya, pembelajaran. Tetap belajar, dibiasakan sehingga orang tua pun kalau maksudnya belum maksimal bisa tetap belajar ya, mencontohkan hal-hal yang baik. Oh iya, aku lupa ya, aku lali, aku dan anakku tiru kayak seperti itu ya, Ustadz ya. Dari tiap hari, dan itu tiap hari kan ya. Tiap hari. Dan kalau kita lalai, anak-anak kita lalai itu ya manusiawi. Kalau memang manusia itu
panggonane salah dan lali itu ya. Luput ya. Luput jadinya itu. Ya. Makanya di sini kita jangan mudah marah Mbak Mita. Oh iya. Kalau lihat anak kita keliru, jangan langsung marah. Kan manusia juga dia. Keliru juga. Kita balikkan, kan saya juga sering keliru. Kadang-kadang kalau anak yang keliru, aduh orang tua ya sedikit marah. Tapi kalau orang tua yang keliru udah diem aja deh. Itu nggak adil itu ya. Nggak adil ya. Kayak seperti kalau kita ya Ustadz, kan kita kebanyakan hidup di dunia anak-anak yang khususnya di TPG. Ya. Kadang kita kan mengajari mutiara hadis pendek yang la taghdab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Nah suatu saat kita itu marah-marah depan dia karena ada yang usil, ganteng, rame gitu kan. Langsung nyedak, Ustazah, bukannya kemarin Ustazah yang ngajarin ya yang la taghdab walakal jannah. Dinasehati. Rasanya di sini tuh majlek gitu, Masya Allah gitu ya. Oh iya, saya kok marah sih gitu ya. Nah itulah memang kita harus menahan diri ya, untuk selalu memberikan teladan. Nah, menahan diri. Oh, mau marah ini masa di depan anak marah. Jangan-jangan ditiru nanti marahnya ini. Kadang kan nggak apa ya Ustaz ya, nggak sengaja marah gitu kan. Iya, refleks gitu. Refleks emosi jiwa gitu ya. Iya. Ya manusiawi juga. Iya, manusiawi. Tapi kan setelah itu mohon maaf itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting juga jangan lama-lama Mbak. Nah itu, jangan lama-lama. Kalau marah jangan lama. Itu biasanya perempuan kalau marah agak lama, ya nggak sih? Ya nggak usah aja. Ada tuntunannya ya Ustaz ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Iya. Dan bapak-bapak kalau kita marah gimana? Tapi biasanya nggak sampai 3 hari ya Mbak. Iya enggak. Jangan sampai 3 hari. Puasa aja sehari. Iya. Sama semua pun seperti itu ya. Jangan lebih dari 3 hari ya, Ustazah ya. Kalau kita marah sama temen, maksudnya ada sesuatu yang bikin nggak berkenan gitu, tetap tetap jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kenapa? Ya kan jadi memutus silaturahim. Jangan. Padahal resikonya kalau memutus tali silaturahmi adalah apa Ustaz? Jangankan masuk surga, mencium baunya aroma surga aja enggak, itu memutus silaturahim itu bahaya. Jangan, padahal cita-cita kita masuk surga bersama keluarga. Iya betul. Wong dia bersalah, kok kita nggak maafin lebih dari 3 hari gitu ya? Masih marah aja gitu ya. Marah sebenarnya nggak boleh juga. Tapi kalau sudah kadung marah, segera hilangkan marahnya kita. Dengan berwudu mungkin. Ada teori ada teori dari Nabi ini Bu. Kalau kita marah itu, kalau kita sedang berdiri, kita dituntunkan untuk duduk supaya lebih rendah. Berdiri kan tinggi ya. Kalau kamu marah sedang berdiri, duduklah. Karena setan itu kalau sedang marah sedang di atas ubun-ubun kita. Sehingga kalau kita marah dalam keadaan duduk, pengennya berdiri sambil gini tangannya gitu, nunjuk gitu. Ya Allah. Ini kebalikannya, kalau kita marah kok berdiri, duduklah. Kalau duduk belum hilang, tidurlah, berbaringlah. Kalau masih tidur, masa enggak? Mbak, mungkin ya kita marah-marah sambil tidur ya? Enggak deh. Enggak ada ya? Enggak usah. Enggak. Enak deh untuk tidur aja. Untuk tidur aja. Itu tuntunan dari Nabi. Berwudulah yang terakhir ya Ustaz ya. Bangun tidur kok masih marah. Wudu. Kenapa kok wudu? Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api ya Pak Ustadz ya. Nah, dari api. Dan musuh besar api itu air. Iya. Makalah berwudulah jika kamu marah. Supaya terguyur air jadi dingin. Setannya kabur, marahnya hilang. Apalagi pas ketika kita puasa ya Mbak, bawaannya mau emosian aja. Karena apa? Mungkin kurang aqua, kurang apa mungkin itu, terus akhirnya jadi panas kan. Emosian. Termasuk ini juga ya. Harus benar-benar dijaga dari nafsu amarah dan nafsu yang lainnya, nafsu syahwat ya Ustadz ya. Itu juga. Ya, betul sekali. Ya, kajian kita sore hari ini luar biasa. Semoga benar-benar bisa membuka ya wawasan kita untuk bisa memberi teladan yang tentu saja
anak-anak ya, untuk anak-anak ya, teladan yang baik untuk anak-anak. Yang kemarin belum maksimal, sekarang boleh dimaksimalkan, begitu ya Ustadz Ustazah ya. Baik, untuk sesi terakhir sebagai closing statement, monggo. Setelah itu dilanjut doa Ustadz nggih. Monggo Ustazah, closing saya doanya. Oke, sip. Oke, sahabat pendengar Magelang FM serta Mbak Mita serta Pak Ustadz Fathur Rahim, dari tadi makalah dari awal sampai akhir dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pembiasaan karakter itu dimulai sejak dini, bahkan mungkin dalam rahim ketika kita hamil. Di situ ada proses yang namanya ngapati 7 bulan, kemudian ketika lahir diadzankan, di situ sudah termasuk memberikan karakter sejak dini. Kemudian menurut tadi Al-Qushairi, yaitu menyampaikan bahwa kewajiban kita kepada keluarga agar terhindar dan dari api neraka dan bisa masuk surga secara bersama-sama adalah satu, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kedua, memberikan keteladanan yang nyata agar bisa diambil pelajaran dan diikuti. Kemudian yang ketiga, menunjukkan atau mengajarkan akidah dan ibadah sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang selanjutnya adalah mengajarkan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah mendorong keluarga agar senantiasa menerima nasihat yang baik. Gitu Mbak Mita. Iya, terima kasih sekali, Masya Allah. Monggo ditutup dengan doa Pak Ustadz. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terjaga dari api neraka, termasuk keluarga kita, dan nanti diberikan anugerah yang terbesar, yaitu masuk surga bersama keluarga. Amin. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sekali Ustadz Ustazah untuk waktunya, kedatangannya di studio Radio Magelang FM ya untuk sore hari ini. Yang pasti juga sahabat pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya, dan indahnya Ramadan selalu bisa disimak setiap sore dari jam 4:30 sampai jam menunggu buka puasa. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mita pamit diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.